Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau ajak untuk menjadi orang yang berani menerima, berani mengakui, dan menerima Yesus sebagai penyelamat penebus. Bantu kami untuk tidak mudah memiliki atau menolak kehadiran Yesus dimanapun juga berada. Segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia berasal daripada-Mu. Bantu kami ya Tuhan untuk terbuka dan membuka diri terhadap segala kebaikan-Mu itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan hari ini bicara tentang para pekerja yang menolak kehadiran utusan dari Tuan Tanah. Suatu perumpamaan yang bicara tentang manusia yang menolak Tuhan, menolak tawaran Tuhan dalam berbagai macam cara yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Lewat para nabi, lewat orang-orang baik, lewat orang-orang yang mencintai, orang mengasihi, orang yang mulia. Segala yang mulia yang datang daripada kita seringkali kita tolak. Bahkan ketika utusan Tuhan yang sendiri yaitu anaknya, dia pun ditolak, dibunuh dan disalibkan. Itulah simbolisme dari bangsa Israel, yaitu kebun anggur yang menolak, pekerja kebun anggur yang menolak Tuhan dengan segala kebaikan. Pertanyaan yang sangat bagus, apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita manusia? Yang tidak Tuhan berikan kepada kita manusia, tetapi manusia terus menolak. Pertanyaan yang indah, yang bagus, yang kita bisa renungkan setiap hari. Apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita? Ya, mengapa kita menolak Dia? Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang menurut saya kita bisa renungkan, yaitu hidup kita berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan segala-galanya, keterbukaan, kesediaan kita untuk melihat tangan-tangan Tuhan lewat berbagai macam orang yang berbuat baik kepada kita. Saya kira itu yang harus kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Mengapa kita menolak? Mengapa kita tidak terbuka dan membuka diri kepada Tuhan? Maka coba kita perhatikan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang indah, apa yang membawa kita lebih dekat, membawa kita kepada kedamaian. Itulah yang mungkin harus kita renungkan setiap hari. Semoga kita semakin terbuka dan membuka diri bagi Tuhan dan bagi sesama dalam kehidupan yang konkret sehari-hari di mana kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa hari ini saya sempat memikirkan bagaimana supaya Anda kerap kali mendengar renungan saya, atau Anda juga mendengarkan berbagai macam renungan dimanapun juga berada, dan Anda merasa tergerak dan terbantu. Ya. Anda merasa tergerakkan untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi seringkali itu hanya terbatas kepada pikiran, pada pengetahuan, bukan kepada tindakan. Nah, saya merasa mungkin ada satu hal yang perlu kita perbaiki, yaitu dengan bagaimana cara kita mendengarkan, bergaul dengan sabda Allah. Saya sudah mulai mencoba satu teknik yang mungkin perlu kita renungkan, kita lakukan bersama. Teknik yang saya sebut dengan gemaru, yaitu gemaru, gerakan membaca ruah. Sekali lagi, gerakan membaca ruah. Apa yang saya mau sampaikan itu? Yaitu tidak hanya membaca ruah sekali, tetapi sampai 5 kali. Ya. Membaca ruah sampai 5 kali. Kenapa saya katakan mau sampai 5 kali? Kenapa saya inginkan kita membaca ruah sampai 5 kali? Supaya sabda itu meresap dalam pikiran, dalam hati, dalam pikiran kita, dalam hati, lalu mengalir kepada tindakan. Ya, jadi itu kita bisa melihat bagaimana apa yang kita mengerti, apa yang kita fahami, lalu menjadi kesadaran dalam hati. Lalu nanti bermuara atau mengalir kepada tindakan, pada perbuatan-perbuatan kita. Jadi kalau kita perhatikan, kita itu selalu mempunyai 3 aspek penting: kepala, yaitu merenungkan, berpikir,
meresapi, menginternalisasi, mengolah, menganalisa, lalu kemudian memasuki dalam hati kita masing-masing apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Hari ini misalnya saya dari 5 kali membaca itu ada satu kata yang menurut saya yang apa yang tidak Tuhan berikan kepadaku, dan itu menyentuh saya dan itu membuat saya merenung, berpikir, menganalisa apa yang tidak Tuhan berikan kepada saya. Tuhan memberikan segala-galanya kepada saya. Nah, dari situlah kemudian ada sesuatu perasaan yang syukur, perasaan berdosa, tapi juga perasaan syukur bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik pada saya. Itu yang saya rasakan dan saya alami hingga ketika saya memberikan renungan ini kepada Anda. Maka saya menganjurkan kepada Anda gemar membaca Ruah. Tidak cukup sekali, 5 kali. Anda rasakan, Anda resapkan. Pertanyaan itu, apa yang tidak Tuhan berikan kepada saya, kepada Anda, kepada kita? Segala-galanya Tuhan berikan kepada kita, bahkan anaknya, bahkan Roh Kudus, bahkan kitab suci, bahkan Bunda Maria, bahkan Santo Yosef, orang kudus, malaikat-malaikat pelindung. Segala sesuatu Tuhan berikan supaya kita selamat. Tuhan tidak ingin kita hancur lebur dibawa oleh si Lucifer atau si Dajjal itu, membuat kita jauh dari Tuhan. Maka mari, saudaraku terkasih, saya mengajak Anda mulai sekarang lah, bacalah kitab suci pelan-pelan. Pelan-pelan. Resapkan itu. Sampai 5 kali setiap hari. Resapkan sabda Allah itu. Sehingga kalau kita setiap hari membaca kitab suci, kita merasa ada sesuatu dorongan dari dalam hati. Ya, munculkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi. Apa yang tidak Tuhan berikan kepada saya? Apa yang tidak Tuhan berikan kepada Anda? Apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita semua? Jawablah pertanyaan itu dan munculkanlah berbagai macam pertanyaan ketika kita membaca kitab suci. Sekali lagi saya mengajak Anda untuk gemaru. Gemar, gerakan membaca, mencintai Ruah. Gerakan mencintai Ruah, gemaru. Semoga Anda menjadi gemar dan terus-menerus tergerak untuk mencintai kitab suci. Dan lebih daripada itu, Ruah itu sendiri adalah artinya Roh Allah. Semakin mendengarkan Roh Allah dalam hidup Anda. Dan ketika semakin kita mendengarkan Roh Allah dan menjalankan apa yang Tuhan berikan berdasarkan Roh Allah itu, Anda akan bahagia, Anda akan tentram, Anda akan maju terus. Karena Roh itulah yang menggerakkan kita untuk maju. Gemaru, gemar, gerakan mencintai Ruah. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mengilhami Anda untuk melakukan apa yang menjadi gerakan kitab suci, gerakan Roh Allah dalam hidup Anda. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.